Konnichiwa, halo sahabat Jeff semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Adi, dan kali ini kita ada di Japanscope Podcast. Dan di Japanscope Podcast seri Jeff Jakarta ini adalah sebuah seri diskusi interaktif dan santai yang membahas tentang berbagai macam isu dan juga fenomena terkini tentang Jepang. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik juga seperti sebelumnya. Dan kalau sahabat Jeff ingat, di beberapa episode Japanscope Podcast sebelumnya kita pernah membahas tentang fenomena internasionalisasi dunia olahraga Jepang, di mana pada saat itu kita membahas tentang olahragawan Jepang yang bermain di luar negeri dan juga olahragawan luar negeri yang bermain di Jepang. Nah, contohnya mungkin seperti Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy dan yang lain-lain juga. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang dunia olahraga kontemporer sebagai etalase keragaman etnisitas Jepang. Nah, jadi untuk episode kali ini kita akan secara khusus membahas tentang dampak dari globalisasi olahraga terhadap homogenitas masyarakat Jepang bersama Mas Himawan Pratama. Terima kasih. Halo Mas. Di atas undangannya. Sama-sama Mas. Mas, sebelum kita mulai, saya mau bacakan dulu biografinya Mas Himawan supaya sahabat Jeff juga kenal Mas Himawan ini siapa gitu ya. Oke, jadi sahabat Jeff, Mas Himawan ini sekarang bekerja sebagai dosen sastra Jepang di Universitas Indonesia dan juga menjadi direktur untuk Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Dan Mas Himawan menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia, dan baru-baru ini beliau ini baru fresh sekali mendapatkan PhD dari Tokyo University of Foreign Studies. Selamat Mas Himawan. Terima kasih Mas Adi. Akhirnya PhD juga. Berkat dukungannya. Oke, Mas Himawan, kita udah lama nggak ketemu ya? Iya, banget. Sebenarnya semalam kita ketemu sih opening JPF, tapi sebelumnya kita udah lama banget nggak ketemu. Terakhir ketemu kan pas 2019. Ya, sebelum pandemi ya. Karena setelah itu Mas Himawan ngambil PhD, terus pandemi. Ya, jadi nggak bisa pulang. Nggak bisa ketemu deh kita. Oke. Nah, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Mas Adi. Oke. Ini pulang-pulang langsung PhD sama jadi direktur VSJ nih. Sama berbatik. Oke, Mas, langsung aja nih Mas. Pertanyaan pertama. Ini tema kita ngambil tema tentang olahraga ya. Lebih tepatnya tentang dunia olahraga kontemporer dan dikaitkan dengan etnisitas Jepang seperti itu. Kenapa tema ini yang diambil untuk kita bahas kali ini? Apa sih yang menarik dari tema ini, Mas? Baik. Jadi sebenarnya penelitian saya itu bisa dirangkum menjadi dengan kata kunci identitas, Mas. Dari S1, S2, terus kemudian S3 penelitian saya memang terkait dengan identitas itu. Jadi bagaimana seseorang atau sekelompok masyarakat memahami dirinya itu siapa dan menjelaskannya, mendiskusikannya dengan orang lain. Kebetulan saya akhirnya memilih untuk berfokus kepada studi Jepang, sehingga saya juga menjadi tertarik dalam untuk mengikuti diskusi bagaimana Jepang itu didefinisikan, dijelaskan baik di dalam maupun di luar Jepang. Nah, kalau kita lihat wacana yang banyak beredar di media gitu ya, kayaknya pemosisian Jepang sebagai negara yang masyarakatnya homogen, kayaknya itu banyak disetujui sama orang deh ya. Nah, jadi saya juga tertarik terhadap isu itu karena kayaknya kalau dibandingkan dengan wacana identitas kebangsaan yang arus utama di Indonesia berkebalikan, kan kita mewacanakan heterogenitas, keberagaman. Nah, ini adalah poin yang membuat saya menjadi tertarik terhadap wacana homogenitas Jepang. Biasanya
yang populer-populer itu apa ya? Orang Jepang dibilangnya tepat waktu, teliti, disiplin. Kalau yang positif ya, kadang-kadang disebut juga pelit lah atau nggak percaya Tuhan gitu ya. Tapi terus kita jadi bertanya-tanya ya, ini tuh kalau disebut orang Jepang yang mana yang dimaksud? Sama seperti mungkin kita akan kesulitan menjawab pertanyaan sebagai orang Indonesia ya. Mas Adi tolong jelaskan orang Indonesia seperti apa sih? Wow. Identitas Indonesia itu apa gitu kan kita. Iya, mungkin kita akan kesulitan menjawabnya karena kita ada di dalam kompleksitas keindonesiaan itu, sehingga mungkin untuk kasus Jepang atau negara lain itu menjadi lebih mudah untuk mendeskripsikannya karena kita tidak berada di dalam kompleksitas itu. Tapi kalau dipikir secara logika sederhana saja ya. Kalau kita mau merangkum 127 juta orang Jepang dalam kumpulan kata sifat, ya, entah disiplin lah, entah tepat waktu lah, entah atau yang negatif lah, kok kayaknya enggak secara logika tidak berterima. Dan tentu saya bukan orang pertama yang memikirkan hal ini ya. Saya tentu berpijak kepada penelitian terdahulu, kritik terhadap wacana homogenitas Jepang sudah mulai marak di dunia akademik sejak dekade 80-an, 90-an, masuk ke ke abad yang baru tahun 2000-an makin marak lagi. Terus kalau lihat, karena saya secara pribadi tertarik dengan dunia olahraga, tertarik untuk nonton ya, tidak melakukan. Kok kayaknya menjadi semakin susah untuk mendeskripsikan masyarakat Jepang dalam kata sifat tertentu atau misalnya ciri-ciri fisik tertentu. Nanti akan saya inikan. Nah, cuman sebelum masuk kepada topik pembahasan heterogenitas Jepang, saya juga berdasarkan hasil belajar saya melihat sebenarnya di dalam dunia olahraga, atau saya menyebutnya sebagai di dalam wacana olahraga, narasi-narasi yang berkaitan dengan olahraga, wacana homogenitas Jepang itu ada juga. Misalnya salah satu yang kalau kita ambil contoh yang agak lama, Olimpiade Tokyo pertama itu kan tahun 64 ya Mas Adi. Nah, itu misalnya yang diingat sampai sekarang adalah bagaimana tim voli putri Jepang yang akhirnya pada saat itu berhasil memenangkan medali emas, mengalahkan juara tim kuat waktu itu yaitu Uni Soviet, dijuluki sebagai the Oriental Witches kalau dalam bahasa Inggris, Toyo no Maju dalam bahasa Jepang, para penyihir dari timur. Ini sebenarnya penyebutan dari media Barat sih. Yang dimaksud Barat tuh media Uni Soviet pada saat itu. Tapi bukan hanya penyebutan ini, tapi bagaimana kemudian di dalam media pada saat itu ciri khas kultural mereka itu ditekankan, yaitu sebagai sekumpulan atlet yang merepresentasikan budaya kolektivitas Jepang, bahasa Jepangnya Danketsu Ryoku gitu ya, atau itu yang positif. Sisi lain keterbatasan fisik, misalnya tinggi badan gitu ya, atau kekuatan smashnya gitu, itu selalu digaung-gaungkan. Jadi ini tuh diglorifikasi menjadi orang-orang yang dengan bermodalkan kolektivismenya Jepang berhasil mengalahkan orang-orang yang secara natural memiliki kekuatan fisik yang lebih, yaitu orang Eropa. Jadi kita bisa melihat ada wacana homogenitas di sini, yaitu penyematan kata sifat tertentu kepada apa yang disebut sebagai orang Jepang, dan juga ciri-ciri fisik. Nah, ini menarik. Selain di volley,
Saya juga mungkin Mas Adi dan rekan-rekan yang mendengarkan atau menonton familiar dengan Kapten Tsubasa nggak sih? Iya, iya, iya. Nah, kebetulan penelitian saya memang terlibat terkait dengan bagaimana wacana tersebut ditampilkan dalam budaya populer Jepang yang bertema olahraga. Saya punya contoh berikutnya. Ini diambil dari Kapten Tsubasa edisi World Youth ya. Terbit tahun 1994. Ini ada scene jadi ada dua tokoh utama, satunya Tsubasa, Kapten Tsubasa, jelas lah, lagi Tsubasa itu pasti betul ya. Judul mangganya aja begitu. Kemudian ini ada karakter satu lagi namanya Aoi. Nah, dia ini tahun 90-an. Perlu diingat bahwa sepak bola Jepang tahun 90-an tidak seperti sekarang yang menjadi nomor satunya Asia atau satu atau dua atau di atas top level di Asia. Pada saat itu bahkan tampil di Piala Dunia itu masih menjadi mimpi dan mungkin pada saat itu Jepang masih ada di kompetisi yang hampir sama dengan Indonesia pada saat itu. Maksudnya kualifikasi Piala Dunia juga nggak tembus-tembus begitu ya. Tapi kemudian di manga ini yang terbit tahun 94 dibuatlah narasi, ada side karakter yang pergi ke Italia sendirian, terus kemudian seperti yang tadi juga bisa dilihat di Toyono Majo di Oriental Witches di volley, penggambaran diri sebagai orang yang secara natural fisiknya inferior dibandingkan orang Eropa, itu didengung-dengungkan terus. Misalnya ini ada dialog antara si karakter itu Aoi itu ya dengan orang Itali, semacam mentornya gitu. Dia bilang kamu tahu nggak dalam bahasa Itali tuh orang Jepang konotasinya apa? Dia bilang konotasinya tuh orang yang nggak bisa main bola loh gitu. Jadi dialog itu tuh seperti ini ya. Jadi selalu diposisikan oleh budaya populer Jepang sendiri seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa ada identitas diri sebagai bangsa yang punya karakteristik fisik maupun kultural tertentu. Kulturalnya kalau di sini sama seperti Toyono Majo. Jadi kekurangan fisik tersebut pada akhirnya bisa diatasi dengan semangat kolektivitas gitu ya. Baru gitu ya. Yang akhirnya membuat si tokoh utama Jepang ini menjadi pemain yang memimpin dunia olahraganya masing-masing. Kalau di sepak bola ya Tsubasa, kalau di olahraga yang lain karakter lain gitulah. Jadi kita bisa lihat berbagai contoh wacana homogenitas Jepang ini yang diperlihatkan di narasi-narasi olahraga. Termasuk juga di dunia budaya populer. Nah, tapi kalau misalnya di perkembangan dunia olahraga Jepang saat ini juga seperti apa? Apakah kira-kira bagaimana penggambarannya? Apakah masih sama seperti apa yang didengungkan sebelumnya? Jadi kolektivitas dan semangat saja atau bagaimana kalau sekarang? Betul. Jadi di ranah wacana, saya merasa bahwa identitas homogenitas itu masih didengungkan. Misalnya nanti saya akan kasih contoh-contoh, misalnya tim sepak bola lah, tim rugby, itu pasti dikasih judul sesuatu yang bernada Jepang. Misalnya tim sepak bola itu disebutnya Samurai Blue. Tim rugby itu disebutnya Sakura. Tim basket itu disebutnya Akatsuki. Tim sepak bola perempuan itu disebutnya Nadeshiko. Nah, jadi nanti saya akan bahas mengenai keragaman yang terlihat saat ini. Tapi keragaman tersebut dibungkus dalam sebuah slogan yang menyatukannya dan membuatnya menjadi
Jepang gitu satu gitu. Jadi kita dalam contoh-contoh kontemporer kita bisa melihat bagaimana wacana homogenitas ini tetap hidup di tengah realitas heterogenitas. Jadi ini menarik karena mungkin ya agak berbeda dengan wacana mainstream yang ada di Indonesia. Jadi kebutuhan untuk menegaskan bahwa misalnya ada pemain naturalisasi ini tetap Jepang loh, dengan cara misalnya mereka berbahasa Jepang atau kalau misalnya bahasa Jepangnya nggak terlalu baik misalnya, tapi diperlihatkan mereka suka makanan Jepang gitu. Jadi tetap aja harus ada sesuatunya yang membuat itu, maksudnya itu untuk ke publiknya ya, untuk ke publik. Betul. Oke. Untuk meyakinkan publiknya bahwa ini adalah orang Jepang seperti itu. Iya. Oke. Jadi kita bisa melihat bagaimana wacana homogenitas itu tetap hidup. Seperti Mas Adi tahu sendiri kan, kritik di dunia akademiknya sudah banyak tentu. Iya, betul. Tapi itu adalah wacana yang populer, homogenitas tersebut kan. Dan ini juga terlihat di dunia olahraga. Tapi kemudian semakin ke sini, kalau kita mendefinisikan atau mendeskripsikan orang Jepang dengan kata sifat tertentu atau penggambaran ciri fisik tertentu, kok kayaknya jadi makin nggak masuk ya. Saya kasih contoh-contoh yang mutakhir ya. Misalnya digambar setelah ini tuh, ini adalah pesumo ya. Kita tahu bahwa sumo itu selalu digambarkan sebagai olahraga tradisional Jepang. Betul. Membawa identitas Jepang. Tahun berapa ya Mas? 2008 atau 2010 juga pernah dibawa ke sini ya? Iya, pernah beberapa tahun yang lalu. Kan itu diperkenalkan sebagai sesuatu yang genuine dari Jepang gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat hierarkinya, jadi di sumo tuh saya nggak terlalu tahu detail, tapi di olahraga yang diklaim sebagai olahraga tradisional Jepang seperti ini pun kita bisa melihat ada keragaman. Keragaman yang dimaksud adalah misalnya ini adalah pesumo-pesumo di tingkat teratas yang tidak berasal dari Jepang, tidak lahir di Jepang. Dan banyak dari mereka ini terutama yang terakhir dari Mongolia ya, yang mencapai tahap teratas yokozuna-nya sumo. Nah, jadi kita semakin jadi si wacana homogenitas ini menjadi semakin rumit kalau mau dipertahankan. Jadi di satu sisi ada wacana homogenitas sumo sebagai olahraga tradisional, tapi di sisi lain isinya, dan bukan hanya isinya, mereka ini bukan cuma pesumo sampingan ya, maksudnya pesumo yang levelnya kedua atau ketiga. Ini adalah yokozuna yang duduk di tampuk tertingginya hierarki sumo itu, bahkan tidak berasal dari Jepang. Jadi di satu sisi kita bisa melihat keragaman dan juga gimana sikap inklusif terhadap orang asing itu juga diperlihatkan di dalam olahraga yang diklaim sebagai olahraga tradisional. Walaupun saya melihat juga sih ada ada wacana-wacana tandingan atau wacana-wacana yang terus mengklaim bahwa sumo ini harus dijaga keaslian Jepangnya gitu misalnya. Okay. Misalnya kita bisa lihat salah satu drama Netflix yang lumayan baru belakangan, Sanctuary, judul Inggrisnya Seiki, bahasa Jepangnya tentang sumo. Ya. Saya rasa drama itu tidak mengadres isu keberagaman ini dengan tidak adanya representasi. Jadi kita bisa lihat adanya upaya, mungkin bukan upaya ya, tapi keinginan mungkin ya, keinginan yang tercermin dalam. Iya, jadi pokoknya si drama itu tidak memilih untuk tidak menampilkan keragaman itu. Jadi kita bisa lihat adanya wacana homogenitas di atas realitas heterogenitas itu. Itu sumo.
Kemudian contoh berikutnya adalah tenis ya. Nah, ini juga ini tuh orang mana ya? Namanya udah nama Jepang. Tapi dia half kalau nggak salah kan? Betul. Terus akhirnya memutuskan untuk memilih membela Jepang di tenis. Beliaunya sendiri ini, Naomi Osaka ini tidak berbahasa Jepang, selalu membutuhkan interpreter atau ibunya lah, sosok ibunya sebagai penyokong kejepangannya. Tapi ya ini kita bisa lihat bahwa misalnya tadi ya, wacana homogenitas itu salah satu fondasinya adalah asumsi penampilan fisik tertentu dari apa yang disebut sebagai orang Jepang. Ini mungkin 50-60 tahun yang lalu tidak terbayang. Ya, betul. Tidak terbayang sebagai orang Jepang gitu. Tapi ini orang Jepang. Kemudian contoh lainnya misalnya ini salah satu yang rugby, baru rugby, mungkin tidak terlalu populer di Indonesia, tapi betul. Kebetulan karena waktu saya tinggal di Jepang kemarin itu ada Piala Dunia Rugby di Jepang. Jadi saya terpapar dengan informasinya. Seperti terlihat di sini, jadi ini pemain-pemain bintangnya begitu lah ya. Kaptennya namanya Michael Leach. Namanya aja Michael Leach ya. Itu yang kedua dari kiri. Oke. Kemudian mungkin yang akan menarik perhatian adalah yang paling kanan. Penampilannya seperti kelihatan. Itu. Ya. Namanya Matsushima Kotaro. Oke. Jadi semuanya orang Jepang. Semuanya adalah warga negara Jepang. Walaupun kalau di rugby rupanya kewarganegaraan itu tidak menjadi persyaratan wajib untuk masuk tim nasional. Jadi rugby ini contoh yang sangat baik karena dia ada orang Korea, ada orang, kalau rugby negara-negara Pasifik ya, Fiji, Samoa, New Zealand, Australia ada di sini. Gitu. Jadi kalau kita lihat contoh rugby, udah itu kita akan kesulitan untuk mendeskripsikan Jepang dalam dengan bentuk-bentuk fisik tertentu karena udah blast gitu. Sudah sangat beragam, seberagam itu ya. Iya. Dan tahun 2019 dan tentu karena seperti tadi saya bilang, di satu sisi wacana homogenitas itu terus didengungkan kan bahwa orang Jepang tuh harusnya begini. Termasuk penampilan fisiknya tuh harusnya begini loh. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa oleh netizen Jepang ini dikritik juga. Kok orang Jepang bentuknya begini sih, begitu misalnya. Dikritik di Jepang, di luar Jepang juga begitu. Walaupun ini tuh dimungkinkan oleh peraturan si dunia rugby itu ya. Nah, tapi gitu jadinya kita menjadi semakin bisa melihat bagaimana heterogenitas itu diakomodir di dunia olahraga. Jadi, tapi sebenarnya sorry mas. Yeah. Tadi Mas Simon bilang kalau di dalam rugby itu agak unik karena yang bisa masuk timnas itu tidak harus dari negara itu, tidak harus berkenegaraan negara itu, berwarga kenegaraan. Jadi misalnya orang Indonesia, warga negaraannya masih Indonesia, tapi dia ikut jadi timnas Jepang bisa. Kalau dia sudah memenuhi syarat tinggal di situ selama berapa lama, saya lupa mas, 5 tahun apa gimana gitu. Misalnya dia berkarir di Jepang, main di Liga Jepang, rugby Jepang, selama berapa lama, terus dilirik oleh timnas, dia bisa masuk. Dan aturan rugby itu berlaku tidak hanya untuk di Jepang aja. Iya. Jadi misalnya, mau ikut timnya New Zealand, jadi dia udah tinggal di New Zealand 5 tahun, dia bisa ikut timnas New Zealand. Betul. Jadi tanpa harus merubah status kewarganegaraannya. Betul. Makanya karena ada aturan seperti itu yang memungkinkan ada pemain asing ya, asing di timnas. Kalau Mas Adi tahu tahun 2019 itu ada slogan One Team. One Team itu kemudian tahun 2019 atau 2020 ya, itu terpilih menjadi buzzword of the year-nya di Jepang. Itu asalnya dari sini. Jadi karena ini orang macam-macam banget, tapi sisi lain kemacam-macamannya itu mungkin satu sisi dia merepresentasikan heterogenitas dan inklusivitas di Jepang kontemporer.
Tapi kan kritik-kritiknya tuh tetap ada juga ya, yang menginginkan kemurnian Jepang gitu. Ya. Jadi kemudian diperlukanlah slogan-slogan itu, dan slogan itu kemudian diterima secara luas dan kemudian ditetapkan sebagai buzzword of the year tahun 19 atau 20 gitu Mas. One team gitu. Ini rugby. Kemudian contoh berikutnya misalnya ini tim futsal Jepang, sepak bola ya. Ada banyak sekali pemain naturalisasi, terutama dari Brazil kalau di futsal ya. Kalau Mas Adi lihat namanya, misalnya nama-namanya, kemudian mungkin physical appearance juga ya. Physical appearance-nya, mungkin kita tidak akan secara langsung mengidentifikasikan beliau-beliau ini sebagai orang Jepang, tapi orang Jepang. Ya. Nah, gitu. Secara warga negara Jepang. Betul. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh begini ya. Jadi kita semakin sulit membuktikan bahwa Jepang itu bisa dideskripsikan sebagai dengan kata-kata sifat tertentu atau physical appearance tertentu. Nah, kalau di dunia sepak bola itu juga begitu. Saya kasih lihat, misalnya ini tuh begitu juga ya. Ini karena selera pribadi ya, Mas Adi dan rekan-rekan. Karena kebetulan saya dulu tinggal di stadion yang dekat sama markasnya FC Tokyo dan juga Tokyo Verdy sebenarnya. Jadi saya cari aja lah ini daftar pemainnya FC Tokyo dan memang bisa kelihatan. Jadi Mas Adi dan rekan-rekan yang menonton bisa lihat misalnya di bawah kanan tuh ada pemain namanya Kashif, Banggu Nagane Kashif, nomor 49. Namanya ditulis dalam katakana, itu nama keluarganya ya. Katakana itu biasanya digunakan untuk orang asing sebutlah gitu ya. Tapi nama keduanya itu ditulis dalam kanji. Ini orang Jepang dan dia masuk tim nasional Jepang yang kelompok usia masih muda umurnya. Kemudian di kanan atas itu ada kiper nomor 41 Taishi. Namanya tertulis Taishi, tapi kalau rekan-rekan kebetulan bisa baca huruf katakana, dia ada namanya juga Brandon. Ini juga orang Jepang. Kemudian di luar yang berkewarganegaraan Jepang, kita bisa lihat juga pemain-pemain asing yang sudah ada di situ dan menjadi bagian dari identitas timnya, dan juga karena tim ini adalah bagian dari identitas kota tempat bermukimnya. Jadi pemain-pemain seperti Diego Oliveira tuh nomor 9, Adailton nomor 15 itu juga menjadi identitas si Tokyo, bisa disebut gitu. Jadi kita bisa lihat dalam dunia sepak bola keragaman itu bisa terlihat. Nah, kemudian yang menarik adalah Liga Jepang tuh J-League namanya ya. Dimulai dari tahun 93, berarti ini pas 30 tahun dari berdirinya. Seperti yang terjadi di Indonesia juga pada awal-awal pendirian liga kan biasanya pemain asing yang ditarik tuh asalnya dari wilayah-wilayah yang dianggap sepak bolanya lebih tinggi ya. Dari Amerika Latin lah, dari Eropa lah, atau kalau di Indonesia dari negara Asia tapi yang lebih tinggi level sepak bolanya daripada Indonesia lah gitu, misalnya dari Afrika gitu misalnya. Nah, yang menarik Mas Adi dan rekan-rekan, sejak 2010-an itu kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain dari Asia Tenggara itu mulai masuk ke Liga Jepang. Ini saya kasih contoh tapi nggak terlalu baru ya, ini tuh dari 2017. Ini daftar pemain yang berasal dari negara Asia Tenggara yang sempat berkarir di J-League. Sekarang angkanya sudah mencapai 30 totalnya. Ya, dari Asia Tenggara. 30 dari Asia Tenggara aja ya. Ya, dengan Thailand itu penyumbang terbanyak, kemudian Vietnam, Indonesia, habis itu Malaysia, Singapura gitu. Jadi kita bisa lihat inklusivisme yang terlihat itu juga di dekade 2010-an, apalagi 2020-an sekarang. Itu juga membuat kita bisa melihat image-image Asia Tenggara ada di Jepang.
Dan karena mereka bermain di Jepang, ya mereka menjadi bagian dari masyarakat Jepang dong. Dan diperkenalkan sebagai bagian dari timnya masing-masing. Tentu yang paling baru adalah kalau Indonesia ya, Pratama Arhan yang gambarnya ada di slide ini. Ini tahun lalu baru pindah dari PSIS ya? Semarang. Yang banyak dibahas di media sosial adalah dia nggak pernah banyak main, tapi publikasinya banyak tinggi banget. Yeah. Jadi terus ya tidak bisa dipungkiri ada kritikan misalnya ini tuh pemain bola apa brand ambassador ya gitulah. Cuman memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita melihat kehadiran pemain-pemain Asia Tenggara ini tuh ada dalam sebuah strategi bisnisnya J-League. Jadi sejak tahun 2012 J-League, Liga Sepak Bola Profesional Putra Jepang itu membuat strategi namanya Asia Strategy. Itu tuh tujuannya adalah agak mirip Cool Japan sebenarnya, meluaskan pasar produk-produk Jepang, dan dalam hal ini tuh bisnis sepak bola Jepang ya, keluar Jepang. Nah, timingnya sama kan, Cool Japan tahun 2010-an, ini juga tahun 2012-an. Jadi kedatangan pemain-pemain Indonesia atau Asia Tenggara lainnya ke Liga Jepang itu bisa dilihat sebagai bagian dari itu, walaupun dan ini menjelaskan kenapa publikasinya segencar itu, walaupun jam bermainnya di lapangan tuh sangat minim. Gitu. Jadi dari contoh-contoh yang saya berikan, mungkin kita bisa melihat bagaimana wacana homogenitas itu tetap hidup menjadi wacana mainstream di Jepang di tengah realitas heterogenitas dalam dunia sepak bola. Yang menarik adalah kita bisa melihat inklusi dari pemain-pemain Asia Tenggara termasuk Indonesia sekarang. Jadi saya sih berharapnya ini juga menandakan sikap penerimaan yang lebih luas terhadap misalnya imigran gitu misalnya. Nah itu yang tadi mau saya tanyain, Mas. Baik. Jadi yang saya penasaran itu ya, karena ini tadi kan ada dua sih sebetulnya, Mas. Yang pertama sebelum ke yang itu, yang pertama itu yang menurut saya menarik adalah belakangan ini seperti yang dari contoh-contohnya Mas Himawan tadi ya, itu ada banyak pemain naturalisasi, kemudian yang half juga kemudian menarik pemain olahraga dari luar negeri untuk bermain di liga-liga nasional Jepang kayak gitu kan. Apa yang membuat Jepang kemudian tertarik untuk melakukan ini? Maksudnya kalau dulu tadi seperti yang dicontohnya si tim volley itu dan juga yang di Kapten Tsubasa tadi, mereka menggunakan wacana kolektivitas dan juga semangat untuk mengatasi kekurangan fisik yang tadi. Nah, sekarang apakah sudah tidak mendengungkan itu lagi tetapi menggantinya dengan pemain internasional atau bagaimana? Baik. Kalau pertanyaannya adalah kenapa sampai akhirnya pemain-pemain asing ini masuk? Kalau kita berbicara Liga Sepak Bola saja ya, pemain-pemain yang paling pertama didatangkan tentu dari Eropa, Amerika Selatan, Afrika, yang diharapkan bisa secara skill bisa upscale gitu kan, skill nasional. Misalnya ya, tahun 98 itu ada Piala Dunia di Prancis kan. Brazil finalisnya, juaranya Prancis. Itu kaptennya namanya Dunga. Nah, si Dunga ini masih jadi pemain timnas loh. Dia main di waktu itu Jubilo Iwata, main di Liga Jepang. Jadi maksudnya kita bisa lihat bahwa ada semangat dari J-League atau tim-tim J-League, klub-klub J-League untuk mendatangkan pemain berkaliber seperti itu untuk menjadi semacam mentor bagi pemain-pemain Jepang.
Jadi kita bisa melihat bagaimana kemauan atau semangat untuk semacam belajar atau meningkatkan diri gitu ya dengan cara menghadirkan sosok-sosok mentor ini. Jadi Zico juga gitu, terus Stojkovic juga begitu. Nah, cuma terus kesini kita bisa melihat dari tahun 2010-an si pemain-pemain Asia Tenggara ini, Mas. Nah, seperti tadi saya bilang, pemain-pemain Asia Tenggara ini dihadirkan dalam kerangka Asia Strategy tersebut. Asia Strategy itu punya dua tujuan. Yang pertama adalah ini bahasanya si J-League sendiri ya. Pertama adalah memajukan sepak bola Asia. Yang kedua adalah meluaskan pasar J-League. Dari poin 1 kita bisa melihat bagaimana setelah berjalan sekarang 30 tahun ya, ada sebentuk kepercayaan diri dari J-League, dari yang tadinya mendatangkan sosok-sosok mentor. Sekarang nih pemain Asia Tenggara, ayo datang ke liga saya. Kalian berlatih di sini. Belum tentu main sih. Oke. Jadi apa namanya, secara skill mereka juga sudah berubah ya, sudah berubah dari mereka yang belajar, kemudian sekarang mereka juga bisa menjadi tempat untuk belajar. Betul. Jadi kita bisa melihat bagaimana ada wacana kepercayaan diri yang terbentuk selama 30 tahun ini dari yang tadinya inferior mungkin ya. Inferior seperti tadi dicontohkan oleh Kapten Tsubasa, bahwa orang Jepang tuh secara natural fisiknya kurang ini, kurang itu, tapi semangat, tapi gambaru gitu. Sekarang setelah itu berjalan 30 tahun, jadi percaya diri nih. Percaya diri, undanglah orang-orang Asia Tenggara. Dan ini kayaknya spesifik Asia Tenggara. Jadi si Asia Strategy itu, kecuali saya observasinya belum terlalu lengkap ya, setahu saya memang target tujuannya adalah Asia Tenggara. Ya. Dan yang menarik adalah biasanya yang diambil adalah pemain-pemain yang di tim nasionalnya masing-masing bisa dibilang high profile atau well known. Jadi Oke. bukan kalau skill ya udahlah tim nasional ya. Ya karena sudah masuk tim nasional, otomatis skillnya juga sudah. Betul. To some extent mereka sudah bisa. Iya. Tapi mungkin itu terkait dengan poin yang kedua tadi, meluaskan well known ya bisnisnya si J-League. Iya. Sekarang di luar itu ya Mas Adi, kalau memperhatikan J-League, tadinya kan kita nggak tahu tuh nonton di mana. Walaupun di tahun 2000-an awal tuh disiarkan di TV sih. TVRI ya. Sempat di TVRI juga kalau nggak salah. TVRI, kalau saya tuh zaman SMA nonton J-League di Metro juga pernah. Oh, Metro pernah juga ya? Yang saya ingat di TVRI sih Mas kalau nggak salah. Iya. Ini 2000 setelah Piala Dunia lah kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang dalam kerangka Asia Strategy tersebut, beberapa pertandingan J-League itu setiap minggunya bisa ditonton gratis di YouTube, Mas. Streaming berarti ya, live streaming ya. Jadi makin susah juga sih menolak bahwa ini ada sisi bisnisnya nih. Jadi menciptakan minat dulu terhadap liganya. Kalau saya nggak salah ya, ini di Thailand udah jalan. Jadi si streaming gratisnya itu saya nggak tahu masih ada apa nggak, tapi udah ada TV berbayar yang khusus menyiarkan untuk J-League. Kalau saya nggak salah ya. Nah, di Indonesia belum. Saya belum terlalu yakin juga bahwa pasarnya sudah bisa dilepas siap untuk begitu. Itu ya. Jadinya sekarang gitu. Dalam rangka pembangunan pasar, pertandingan-pertandingan bisa diakses secara gratis. Terus, pertanyaan saya yang kedua, yang tadi itu adalah yang tadi Mas Himawan sempat menyebut sedikit, dengan adanya gelombang naturalisasi dan juga HAFU ini terutama yang kedua ini, bukan yang pemain yang pemain migran juga iya sebetulnya. Bagaimana pandangan masyarakat Jepang secara umum terkait fenomena ini, terkait datangnya pemain naturalisasi ini? Kalau dari sisi industrinya atau dari sisi
dunia olahraga sendiri ya mereka memang membutuhkan itu gitu kan, dan supaya bisa diterima akhirnya mereka mewacanakan bahwa ada Jepangnya loh kayak gitu kan, utama untuk yang Hafu dan naturalisasi gitu. Tapi kalau secara umum kira-kira bagaimana ya? Apakah masyarakat Jepang ini menerima itukah atau malah menganggap ini sebagai ini saingan nih, karena dalam artian olahragawan asli Jepang jadi pengambil lahan atlet lokal. Iya kayak gitu. Itu kan itu selalu isu globalisasi kan. Betul. Globalisasi di sektor apapun kan pasti mainnya di situ kan. Kalah bersaingnya sumber daya lokal begitu kan. Nah, apakah ada seperti itu juga atau bagaimana nih? Kalau ini mungkin bisa lihat contoh bagus dari rugby, Mas. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, itu penuh dengan tanda kutip pemain asing ya. Betul. Dan memang warga negara asing juga sih sebenarnya. Iya. Jadi respons awalnya tuh dari netizen yang saya pernah lihat, penolakan tuh tidak bisa dipungkiri ada juga. Penolakan, terus apaan nih tim nasional Jepang isinya bukan Nihonjin gitu misalnya. Cuma kemudian ketika itu memunculkan prestasi, jadi terbayar lah. Dan quote-unquote terbayar dengan prestasi begitu ya. Dan kebetulan itu juga yang terjadi. Ini jadi mulai hebohnya saya rasa ya. Jadi Piala Dunia Rugby itu 4 tahunan juga kan, sebelum 2019-2015. Itu Jepang pertama kali, jadi Jepang tuh selalu mewakili Asia di Piala Dunia Rugby dari tahun 87 kalau saya nggak salah. Terus 2000 nggak pernah menang. Jadi Jepang tuh ya udah partisipan aja lah gitu. 2015 dengan tim seperti itu pertama kalinya mendapatkan kemenangan. Nggak sampai lolos ke grup-grupnya sih, tapi ini kemenangan bersejarah karena ini adalah kemenangan pertama tim nasional Jepang di Piala Dunia Rugby. Udah deh, bahwa kemudian itu membawa hasil positif bagi negara, itu membungkam kritik jadinya ya. Nah, tapi mungkin karena sudah disadari juga bahwa ada kritik-kritik tersebut, tahun 2019 Jepang jadi tuan rumah. Mungkin jadinya itu narasi-narasi kita beragam tapi harmonis, kita one team. Itu menjadi make sense. Itu menjadi perlu urgen untuk didengungkan di dalam rugby. Jadi gitu ya, asal orang kalau belum ada hasilnya mungkin tetap akan dikritik, tapi begitu berhasil baru deh. Mungkin termasuk pemain-pemain Asia Tenggara ini juga mungkin ya. Sebenarnya hal yang sama juga terlihat di Liga Indonesia sepak bola sih. Sekarang ada semangat untuk memasukkan pemain-pemain Asia Tenggara ke tim. Jadi ada aturan pemain asing itu saya lupa angkanya 5+1P. Jadi si pemain Asia Tenggara tuh nggak dihitung sebagai pemain asing. Ya. Tujuannya adalah supaya Liga Indonesia salah satunya ya menjadi lebih secara brand dikenal secara regional di Asia Tenggara gitu. Tapi sama juga ketika pemain-pemain Asia Tenggara itu dinilai belum melampaui levelnya pemain lokal, banyak dikritik. Pasti akan ada omongannya buat apa? Ngapain masukin aja pemain-pemain muda lokal dong gitu. Jadi itu pasti terjadi mana-mana ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau dilihat, karena kita semua ya, kita berdua ini dari studi Jepang. Sebenarnya kita bisa semangat dari studi ini adalah untuk memposisikan Jepang sebagai contoh kasus dari globalisasi dan pengaruhnya terhadap keragaman. Dan harapannya dengan melihat contoh Jepang, kita juga bisa melihat contoh-contoh globalisasi yang terjadi di belahan dunia lainnya. Jadi mungkin kalau lihat perkembangan studi Jepang seperti Mas Adi tahu sendiri, mungkin memang di tahap-tahap awal tuh observasi terhadap keunikan Jepang yang kemudian mengakselerasi perkembangan wacana-wacana homogenitas itu sih. Itu kan jadi trennya di saat itu ya.
apalah jargon seperti Bushido lah, seperti Amae lah, Giri Ninjo lah gitu. Nah kemudian sebagai reaksi muncul juga gerakan untuk mengkritik wacana-wacana tersebut. Jadi Bushido dilawan dengan anti Bushido misalnya ya, Gambaru dilawan dengan anti Gambaru gitu. Nah cuman perkembangan sekarang sepertinya studi Jepang tuh perlu juga ya memposisikan diri Jepang tidak sebagai kita perlu melihat Jepang sebagai bagian dari dunia yang tidak kita lihat konektivitasnya dengan belahan-belahan dunia lain. Dan harapannya mudah-mudahan salah satu kritik atau kekhawatiran orang studi Jepang itu adalah karena secara global implikasi teoritis dari yang disebut studi Jepang agak terbatas ya, karena memang semangatnya adalah untuk mengobservasi keunikan atau misalnya melawan wacana keunikan tersebut, sehingga misalnya kalau di dunia akademik ya tingkat citasi itu agak terbatas di bidang studi Jepang karena memang bisa dibilang muter di situ dari Jepang untuk Jepang lagi begitu. Jadi salah satu yang ingin saya usahakan dari studi ini adalah dari melihat contoh Jepang kita bisa melihat pertama bagaimana konektivitas Jepang dengan belahan dunia lain itu menjadi semakin tidak bisa ditolak dan itu ada hubungannya dengan keragaman di Jepang. Yang kedua adalah bagaimana dari contoh Jepang ini kita bisa membuat generalisasi atau teori lah tentang misalnya pengaruh globalisasi terhadap heterogenitas secara global. Jadi mudah-mudahan ini menjadi arahan baru dari studi Jepang untuk membawa studi Jepang itu menjadi sesuatu yang lebih global impact-nya. Gambarimasu. Oke. Terima kasih banyak Mas Himawan sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di Japanscope Podcast Edition kali ini. Terima kasih Mas. Jangan kapok-kapok Mas kalau nanti kami undang lagi. Jangan kapok. Ya, atau nanti kami yang main ke sana atau gimana? Gampang lah nanti ya. Oke, sahabat JF, itu tadi seri Japanscope Podcast Edition kali ini, dan teman-teman jangan lupa untuk mengikuti semua informasi paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan juga X di @JF_Jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.